Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pertama-tama saya minta maaf atas keterlambatan, ada famili meninggal dunia. Jadi saya harus ke sana dulu baru kemari. Kemudian kita pada hari ini ingin melanjutkan bahasan kita, dan insya Allah kita ada pada bagian terakhir dari pembahasan kita tentang ZPD and scaffolding. ZPD and scaffolding, di mana ZPD and scaffolding ini kita ingin anak-anak kita jadi anak hebat. Gimana nih caranya? Maka ini loh teorinya, ZPD. Apa ZPD? Zone of Proximal Development, zona yang diperluas, dikembangkan oleh proksimal, oleh orang lain. Jadi anak itu jangan dibiarkan belajar sendiri, tapi didampingi. Ada orang yang mendampingi supaya anak itu lompat, supaya anak itu punya pengetahuan seperti pendampingnya, punya pengalaman seperti pendampingnya. Nah, ini adalah suatu keharusan, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Tolong dong kalau ada anak berprestasi, lihat, pasti di sampingnya ada pelatih. Pasti itu. Jadi ada anak hebat, pastikan di sampingnya itu pasti ada pendamping, ada pelatih, ada coach, ada orang yang mendampingi. Dan kita bisa, kita ini bisa. Tidak harus kita yang ngajari dia matematika. Saya nggak bisa matematika, saya yang ngajari fisika. Saya tidak bisa fisika, yang ngajari nahu. Saya tidak bisa nahu. Tidak usah begitu. Berserakan, orang pintar itu berserakan. Kita jadi penghubung yang baik, kita jadi mediator yang baik, kita jadi fasilitator yang baik. Kita terus mendampingi anak supaya anak tuh naik tangga terus, naik terus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan scaffolding? Scaffolding itu adalah stagger untuk membangun lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Maka dibutuhkan tempat berdiri bagi tukang supaya kerja semakin tinggi. Masih kurang satu lagi, semakin tinggi lagi, dipasang lagi scaffolding berikutnya, terus sampai bisa semakin tinggi. Kenapa? Karena ada tangga, ada stagger yang dipasang. Begitu pula kita, kalau anak kita ingin hebat, maka anak itu diberi kepercayaan, diberi tugas untuk naik tangga. Bisa tugas ini, kasih tugas berikutnya, naik tangga. Terus semakin hebat, semakin hebat. Nah, sehingga ini gambar ini betul-betul menggambarkan satu hal yang sangat penting sekali, yaitu ZPD itu wujud petanya kayak begini. Ini ada lingkaran biru, di sekitarnya kuning, di sekitarnya hijau. Di mana lingkaran biru itu menggambarkan tentang tingkat perkembangan aktual anak. Jadi kalau anak itu berusaha dari dirinya sendiri, ini loh kemampuan dia cuman ini.
cuman ini kemampuannya. Dia akan lebih besar lagi kemampuannya kalau ada di lingkaran yang kuning, yaitu zona perkembangan potensial anak. Artinya anak itu sesungguhnya bisa sampai ke sini nih, kalau didampingi, kalau ada orang yang membantu, memfasilitasi, memediasi. Terus bagaimana dengan yang hijau ini? Nah, inilah yakni prestasi hebat yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Kenapa? Karena itu pengetahuannya orang dewasa, itu pengalamannya orang dewasa, maka orang dewasa menularkannya kepada anak. Pengetahuan dia tularkan kepada anak, pengalamannya dia tularkan kepada anak. Maka anak itu melampaui waktunya, melewati sebaya-sebayanya. Nah itu baru membuat orang tercengang. Ini anak kecil tapi pengetahuannya luas. Ya lihat pendampingnya dong. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu jadi anak hebat, maka jangan menolak untuk mendampingi anak cucu kita. Anak cucu kita itu harus kita dampingi. Apalagi orang tuanya sibuk. Yang satu kerja, yang satu kerja, ketemu anak cuman waktu tidur doang. Bagaimana mau anaknya jadi hebat? Nah ini satu hal penting. Kemudian ingat, sikap pasrah kepada sekolah itu penyebab kegagalan pendidikan anak. Nah, orang tua udah pokoknya saya kan sudah nyekolahkan anak, saya sudah carikan sekolahan yang bagus, saya bayar uang pangkal mahal, saya sudah bayar SPP mahal, ditinggal anaknya. Dah, kamu sekolah yang pintar ya. Dah, ternyata nggak jadi pintar tuh anak, walaupun sekolahannya bagus. Kenapa? Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Ada segitiga kerjasama yang harus dibangun di antara tiga unsur: anak, sekolah, dan orang tua. Anak harus punya kesadaran yang tinggi, sekolah harus bagus, orang tua harus mengasuh. Kerjasama tiga lembaga ini, tiga unsur ini yang bikin anak jadi hebat. Lihat tuh kemarin waktu COVID, 2 tahun kita mengalami COVID, 2020, 2021, 2022, 2 tahun, hancur itu sekolah-sekolah. Kenapa? Karena anak-anak tidak berangkat ke sekolah, dipasrahkan kepada orang tua mereka di rumah dengan sistem daring katanya. Apa yang terjadi? Orang tua pegang kepala, ya gimana saya harus mengasuh anak, sementara ini tidak pernah perhatian kepada anak. Begitu dipasrahi anak, anak sudah tidak ada di sekolah, adanya di rumah, baru kewalahan mereka. Nah, itu pelajaran penting tuh. Itu pelajaran penting bahwa ternyata orang tua kita ini, kita sebagai orang tua ini ternyata memang tidak peduli kepada anak. Kalau ditanyai, Pak, Bu, mana yang lebih mahal, hartamu atau anakmu? Ya anakku. Tapi ambisinya sama harta mengorbankan anak. Yang bapak kerja, yang ibu kerja. Akhirnya anak jadi seperti pembantu rumah tangga. Mentalnya, karakternya, modelnya, lifestyle-nya, gaya hidupnya persis kayak pembantu rumah tangga. Kenapa? Ya gurunya tiap hari itu, pengasuhnya tiap hari itu. Nah, coba ini kita robah. Kita pasang di benak kita, saya lebih baik makan nasi dengan tempe, tapi anak saya jadi anak hebat, jadi anak soleh.
daripada saya makan KFC, McD, pizza, mobil bersinar, tapi anaknya nakal. Anaknya nggak bisa apa-apa. Rugi. Seperti itu. Jadi di paradigma kita ini harus kita robah. Nah, sehingga guru itu punya fungsi, pengasuh di rumah, ayah ibu, itu punya fungsi juga. Di sini kerjasama harus bagus. Di mana guru itu fungsinya menyampaikan ilmu yang bermanfaat seluas-luasnya. Memang tanggung jawab dia. Dia harus berilmu, guru itu harus syarat dengan ilmu. Tapi orang tua nggak ada syarat harus berilmu. Waktu kawin juga KUA nggak pernah nanyain ilmunya. Nah, terus apa fungsinya? Membimbing dan mengarahkan anak asuhannya kepada setiap hal yang baik, benar dan bermanfaat. Nah, pelajaran yang kamu dapat di sekolah itu semuanya baik, nak. Benar, bermanfaat. Kamu harus pelajari dengan baik. Kamu harus bersemangat. Kamu harus betul-betul menguasainya. Ini. Jadi, membimbing dan mengarahkan anak untuk betul-betul belajar. Kemudian, guru fungsinya memahamkan pelajaran pada anak dengan berbagai metodologi pengajaran. Seorang guru harus ahli metodologi. Harus punya banyak metode, punya banyak cara, harus kreatif dalam membuat anak itu mengerti pelajaran. Apakah itu tugas orang tua? Ya tidak. Orang tua itu meyakinkan anak agar menyadari kebutuhannya kepada pentingnya pelajaran. Nah, jangan kamu sepelekan pelajaran matematika. Ini penting banget. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu bakal tertuntut ada kebutuhan yang harus kamu hadapi dengan matematika dan sebagainya. Betul-betul kita buat anak itu mementingkan isi, konten dari pelajaran yang mereka pelajari. Kemudian seorang guru punya tugas menggunakan berbagai alat peraga agar memudahkan anak dalam memahami pelajaran. Itu tugasnya guru. Datang ke kelas bawa global, bawa mikroskop, bawa apa, alat-alat peraga. Untuk apa? Untuk menerangkan kepada anak-anak itu. Supaya anak mengerti betul pelajaran itu dengan jelas. Itu bukan tugas orang tua. Nah, terus tugasnya orang tua apa? Tugasnya orang tua adalah memotivasi anak agar bersemangat dalam mengamalkan pelajaran. Nah, pelajaran itu isinya cuma 3. Ilmu, teori, konsep. Ilmu itu harus diamalkan. Teori itu harus dipraktekkan. Kemudian konsep harus diaplikasikan. Nah, kita bimbing kamu tadi belajar apa? Ayo praktekkan. Kamu diberitahu tentang apa? Ini. Ayo kita wujud nyatakan, kita aplikasikan. Kemudian tugas seorang guru melatih anak agar mampu menjawab pertanyaan dan lulus dari setiap macam ujian. Ada ujian harian, bulanan, mid semester, akhir semester, akhir tahun. Banyak sekali ujiannya anak-anak itu. Nah, tugasnya guru adalah menyiapkan anak itu agar mampu menjawab setiap ujian tersebut. Itu tugasnya guru. Tugas kita, orang tua, sebagai pengasuh, menjaga semangat anak.
agar amalnya yang baik, benar, dan bermanfaat itu segera menjadi kebiasaan. Segera menjadi karakter dia. Dia berubah menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang patuh, anak yang mengamalkan ilmunya, anak yang soleh, anak yang betul-betul yakni jadi dambaan orang tuanya. Jadi ini kerjasama yang bagus. Jadi kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan, seorang ayah atau seorang ibu, saya sudah pasrah bongkoan katanya kepada sekolahan. Kita bilang itu kebodohanmu, itu kesalahanmu. Memangnya di sekolahan itu ada kasih sayang. Memangnya guru bisa membagi kasih sayangnya kepada ratusan murid. Memangnya bisa guru itu seperti ayah dan ibu dalam mencintai anak-anak yang jadi murid-muridnya itu? Tidak ada. Tidak ada kesiapan kayak begitu pada guru itu, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa guru itu seperti ayah dan ibu, tidak bisa. Ayah dan ibu itu tidak tergantikan. Kita tidak bisa menyayangi anak orang seperti ayahnya sendiri, seperti ibunya sendiri. Tidak mungkin. Apalagi guru, satu kelas 30 anak. Satu sekolahan ratusan anak. Semuanya harus diberi kasih sayang, diberi cinta. Berat buat dia. Tidak mungkin dia memperhatikan, peduli satu-satu. Gak mungkin. Itu semua yang bisa memberikannya adalah ayah dan ibu. Itu yang tidak tergantikan. Sehingga sikap pasrah bongkoan orang tua kepada sekolah itu kebodohan, kesalahan, penyebab kegagalan pendidikan anak. Jadi kalau kita bertanya, dari kapan sih yakni kita lihat dekadensi moral, LGBT jadi hebat? Dari kapan? Dari mulai ibu meninggalkan rumah. Dari mulai emansipasi digembor-gemborkan orang. Jadi di tahun 80-an emansipasi menganggap perempuan itu sama dengan lelaki, maka ternyata perempuan merasa terbela, keluarlah dia dari rumah. Dia tinggalkan fungsi dia sebagai ibu. Dia pasrahkan kepada pembantu. Dia sibuk seperti suaminya sibuk. Dua-duanya sibuk. Berikutnya, kita tonton sekarang anak-anak cacat. Fisiknya bagus-bagus, tinggi-tinggi, besar-besar, karena makan telurnya luar biasa. Kita yang jadi orang tua dulu waktu kecil, satu telur dibagi 4. Nah, anak-anak sekarang satu anak sekali makan 2-3 telur. Ya pantas kalau tinggi besar. Ya itu tidak. Tapi kosong. Casingnya hebat tuh anak-anak sekarang itu. Tapi kosong. Kenapa? Karena asuhan orang tuanya nol. Orang tuanya sibuk bekerja. Sibuk keluar. Sehingga kalau kita mau mendobrak situasi yang gagal ini, gimana caranya? Sudahlah. Kita robah paradigma kita. Buat saya, kita pasang prinsip begitu. Buat saya makan nasi dan tempe lebih baik kalau anak saya jadi soleh. Tapi kalau saya itu makan pizza, makan KFC, makan McD, tapi anak saya jadi nakal, terlibat LGBT, narkoba, ngapain? Rugi saya. Nah itu dipasang di benak. Dipasang. Jadi ambisi-ambisi untuk meninggalkan anak, itu sudah tinggalkan itu. Ingat, terutama kaum wanita, ibu. Tidak mungkin seorang lelaki jadi single parent
bisa menyamai perempuan jadi single parent. Tidak mungkin. Lelaki jadi orang tua tunggal, single parent, orang tua tunggal. Bisakah yakni berhasil mendidik anak, mengasuh anak? Sulit. Kalau perempuan bisa. Kenapa? Karena perempuan itu Allah siapkan. Allah siapkan dengan kemampuan yang dahsyat. Dia punya rahim. Seorang lelaki tidak punya rahim. Dia punya susu. Lelaki tidak punya susu. Dia punya naluri keibuan. Lelaki nggak punya itu. Dia punya kasih sayang yang luar biasa. Lelaki tidak punya itu. Setumpuk Allah berikan kemampuan kepada perempuan yang tidak tergantikan oleh lelaki. Sehebat siapapun seorang lelaki tidak mungkin menggantikan perempuan. Tidak mungkin. Nah, ini kerjasama yang bagus antara suami dan istri, ayah dan ibu. Itulah penyebab keberhasilan. Baiklah, jadi tergambar sudah. Ini, yakni pentingnya ada kerjasama antara mengajar dengan mengasuh. Kemudian, kepentingan berikutnya kalau kita ingin bikin anak kita hebat, kita harus membuat anak pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi. Karena manusia itu kelebihannya dibandingkan dengan binatang, manusia itu makhluk komunikasi. Manusia itu pandai berkomunikasi, pandai berbahasa, pandai mengelola hubungan-hubungan. Sedangkan binatang tidak punya kemampuan itu. Tidak punya. Nah, komunikasi itu terwujud dalam 4 hal. Nah, ini yang kita ingin terangkan insya Allah. Yang pertama adalah berbicara. Yang pertama adalah berbicara. Maka kalau kita ingin anak kita itu hebat komunikasinya, maka harus hebat kemampuan atau keterampilan berbicaranya. Yang kedua, melatih keterampilan mendengar. Berkomunikasi itu adalah kepandaian mendengar. Orang berbicara itu dipahami dengan baik, diambil kandungannya, dikuasai materi-materinya. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan membaca. Berkomunikasi itu adalah kemampuan membaca. Membaca itu membaca tulisan, membaca pikiran, membaca apa yang disuarakan, membaca perasaan, membaca luas sekali. Orang itu harus punya daya baca yang bagus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melatih keterampilan menulis. Berkomunikasi itu adalah kemampuan menulis. Sehingga pikiran kita itu bisa dituangkan. Nah, bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, bisa dipaparkan dalam bentuk konsep, bisa diterima oleh orang lain dengan benar, dan seterusnya. Nah, ayo kita kuasai ini 4 hal yang sederhana ini. Yang pertama adalah melatih keterampilan berbicara. Jadi anak itu kita latih supaya pandai berbicara. Berbicara itu tidak sekedar ngomong, tapi benar-benar yakni kepandaian mengelola omongan. Sehingga pada saat ngomong, omongannya itu berbobot. Nah, dimulai dengan kepandaian bertanya. Kepandaian bertanya. Jadi anak itu kita latih untuk
pandai bertanya, karena bertanya itu sama dengan menggali. Kita ingin pengetahuan yang banyak, ya kita harus pandai bertanya dong, supaya keluar ilmu dari orang yang ada di hadapan kita. Oh, ini ada guru, ini guru matematika, saya ingin pintar kayak dia. Gimana caranya? Ya kuras dia. Lah, mengurasnya gimana caranya? Tanya. Nah, di saat anak kita itu kita latih bagaimana berkata-kata yang sopan dalam bertanya, kata-kata yang cerdas dalam bertanya, itu kita latih anak kita. Kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan menyimpulkan. Jangan ada suatu ungkapan lewat-lewat begitu saja. Nah, tadi orang itu ngomong apa? Gini, Bu, maksudnya apa ya? Itu kita harus rajin itu nanya kayak gitu itu supaya dia punya kesimpulan. Karena kesimpulan itu menambatkan ilmu di otak. Kesimpulan itu apa sih? Simpul itu artinya ikatan. Mengikat, yakni suatu pemikiran di otak dengan cara menyimpulkan. Apa kesimpulanmu? Di saat dia bisa memberi kesimpulan, artinya sudah nempel di otak. Sudah masuk ke dalam otak dan sudah diikat. Mengikatnya gimana? Ya kesimpulan itu. Sehingga kita harus rajin. Nak, tadi kamu baca apa, Nak? Ini, Bu. Loh, kalau gitu apa kesimpulannya? Oh, maksudnya gini, Bu. Udah. Paham nih anak. Berarti sudah ada di otaknya. Udah nempel, sudah tertambat. Karena menyimpulkan itu mengikat sesuatu untuk tidak lepas lagi. Kemudian mengklarifikasi. Nanti kalau kesimpulan-kesimpulan itu sudah bertumpuk, anak itu akan bingung. Nah, Bu, gimana ini, Bu? Kemarin Ustadz bilang begini, bukunya bilang kayak begini. Oh, kalau gitu kamu tanya sama Ustadz. Pertanyaannya gini ya. Oh, maka tuh anak tuh pandai bertanya. Ustadz, kenapa kok kemarin gini, ditulisannya gini. Kok cerdas banget nih anak. Oh, ibunya pintar, ngajari dia bertanya. Nah, di sini. Maka si Ustadz itu menerangkan, oh maksudnya begini. Oh, itu namanya klarifikasi. Di mana kesimpulan dengan kesimpulan itu, di saat terkesan ada paradoks, ada kontradiksi, saling bertentangan, diklarifikasi, dipertanyakan. Ini kok ada kesan paradoks, ada kesan kontradiksi, maka diterangkan. Nah, ini kecerdasan anak sedang dilatih. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan memprediksi. Orang berhitung itu tidak harus, ini barangnya 1, 2, 3, itu berhitung biasa, tidak hebat. Itu biasa saja, itu anak kelas 1, kelas 2 SD. Yang hebat itu adalah menghitung yang dihitungnya tidak ada. Itu namanya prediksi. Nah, jumlah orang yang di dalam masjid ini ada berapa, Nak? Oh, ya susah ayah. Nggak susah. Kamu hitung tuh jumlah aqua. Gelas aquanya berapa? Gelas aqua saya hitung satu-satu. Enggak usah, kamu hitung kardusnya. Setiap kardus kan ada 48. Ada berapa kardus yang sudah kosong? Pergi dia, ada 5, Pak. Wah, 5 kali 48 berapa? Cerdas dia, memprediksi. Suatu saat Rasulullah SAW mendapati di tenda sebelah ribut rame menjelang perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari tenda dan pergi ke tenda sebelah. Ada apa kalian ramai-ramai? Ini katanya, tukang masak Quraisy kami tangkap.
Jadi tukang masaknya sebelah itu, lawan, musuh, itu ditangkap. Lagi nyari air, ketangkap. Maka ternyata ditanyai tentang jumlah tentara, tidak mau menjawab. Tukang masak mana paham jumlah tentara? Ya itu tidak. Tukang masak. Kalian salah, kata Rasulullah. Kalian salah. Diam. Engkau pekerjaanmu apa? Masak. Baik. Jumlah onta yang engkau sembelih berapa? Sekian. Jumlah kambing yang engkau sembelih berapa? Sekian. Kata Rasulullah, jumlah mereka ada 713 orang. Dari mana Rasulullah paham? Ya kalikan aja. Onta disembelih untuk sekian orang. Kambing satu disembelih untuk sekian orang. Nah sekian ekor berarti sekian orang. Begitu. Itu namanya prediksi. Yang dihitungnya tidak ada di depan mata, tapi kita mampu menghitung. Orang di lapangan bisa dihitung atau tidak? Bisa. Gimana caranya? 1, 2, 3 gitu. Gimana caranya? Hitung per meter. Kita lihat dari atas, dalam 1 meter persegi ada berapa orang? Oh, ada 5. Oh, luasnya mereka berkumpul berapa? 100 meter persegi. 100 kali 5, 500 orang. Iya atau tidak? Benar Bu? Itu. Anak itu harus cerdas begitu caranya. Sehingga dia bisa memprediksi ke depan. Mampu memprediksi ke depan. Nah ini 4 kemampuan ini adalah kemampuan berbicara anak. Coba bayangkan kalau anak ibu, kemampuan 4 ini ada pada dia. Orang akan menilai apa anak ini? Cerdas. Itu. Baiklah, itu berbicara. Yang kedua, mendengar. Orang itu harus pandai mendengar. Kalau ada orang lagi ngomong, perhatikan. Telaah. Tangkap maksudnya. Kalkulasi. Simpan. Prediksi. Kemana arahnya. Dan seterusnya. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Di saat kita mendengar atau anak kita mendengar, maka anak itu harus bisa memastikan setiap kata. Kita harus sedih kalau ada anak kita pelo, ngomong R saja tidak bisa. Kita latih dia. Supaya R-nya bagus. Supaya T-nya benar. Dan seterusnya. Sehingga dia tidak jadi tertawaan orang. Ya atau tidak? Kenapa? Kalau orang pinter tapi mulutnya pelo, jadi tertawaan atau tidak? Jadi tertawaan. Nah, oleh karena itu, setiap kata itu harus benar. Teridentifikasi dengan baik. Kemudian, menghafal kalimat. Di mana orang itu kecerdasannya harus per kalimat. Mendengar ketangkapnya bukan per kata. Tadi mendengar sekata sudah kita latih. Bahwa kata-kata itu sudah teridentifikasi dengan baik. Orang kalau ngomongnya betul, mendengarnya betul. Saya ulang lagi. Orang kalau ngomongnya betul, mendengarnya betul. Tapi orang kalau ngomongnya salah, mendengarnya salah. Itu pastikan tuh teori itu. Teorinya begitu. Nah, jadi kalau anak itu sudah ngomongnya, setiap kata diucapkan dengan baik dan dia hafal dengan baik, kalau orang ngomong langsung cep, satu kata. Begitu dirangkai jadi satu kalimat, terangkai kata-kata itu menjadi satu kalimat, kita latih dia. Untuk mendengar itu bukan sekedar satu kata, tapi satu kalimat selesai. Satu kalimat selesai. Hafal. Menghafalkan bukan per kata, tapi per kalimat. Minimal maksudnya ketangkap.
Maksud dari orang ngomong kayak gini itu maunya ini. Inilah yang dimaksud dengan memahami maknanya. Ya ini ayah maksudnya begini nih, Bu. Ini orang ngomong kayak gini maksudnya begini. Memahami maknanya. Kemudian menganalisa nilai dan maksud. Coba, omongan itu berarti maunya apa orang ini? Arahnya kemana? Kesimpulannya apa? Untung ruginya bagaimana? Coba bandingkan dengan yang kita tahu, kita analisis, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menerima nilai BBM. BBM itu singkatan dari bahan bakar minyak. Ya. BBM itu singkatan dari baik, benar, manfaat. Nilai-nilai itu cuma ada 3. Nilai itu cuma ada 3. Islam itu datang membawa 3 nilai. Kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Al-khair. Al-khair itu kebaikan. Lawannya asyarr, keburukan. Islam itu datang membawa al-haq. Al-haq itu apa? Kebenaran. Lawannya kesalahan, kebatilan. Al-batil. Kemudian Islam itu datang membawa al-maslahah, manfaat. Islam datang untuk manusia itu mendapatkan manfaat, mendapatkan maslahah. Lawannya adalah al-mafsadah, keburukan, gangguan, bahaya. Nah, jadi nilai itu tidak banyak, Bu. Nilai itu cuma 3. BBM. Gampang dihafalkan. BBM tadi singkatan dari bahan bakar minyak. Apa singkatnya? Baik, benar, manfaat. Hafalkan? Itu sudah. Itu nilai itu cuma 3. Tidak usah diperbanyak, tidak usah bikin pusing. Kalau kita sedang menilai, kalau kita minta anak kita menilai, nak, menurut kamu ini baik atau tidak? Menurut kamu ini benar apa salah? Menurut kamu ini bermanfaat atau berbahaya? Itu anak cuma 3 saja disuruh mengelola 3 hal ini saja. Cukup. Sudah nggak usah kemana-mana. Ya, nah ini kepandaian mendengar. Kemudian yang ketiga, kemampuan membaca, keterampilan membaca. Membaca itu tidak cuma membaca tulisan. Rasulullah SAW bisa membaca atau tidak? Bisa? Tidak bisa? Salah. Kalau gitu Al-Quran salah. Nyuruh Rasulullah Iqra. Iya atau tidak? Malaikat Jibril datang membacakan ayat Iqra. Nah, itu dia, kita membelenggu kalimat membaca. Seolah-olah membaca hanya melihat huruf. Membaca huruf. Memang beliau ummi, tidak bisa membaca huruf. Tidak boleh. Oleh Allah ditahan untuk tidak bisa. Supaya tidak ada tuduhan Al-Quran itu karangan beliau. Nah, tapi Rasulullah itu pandai membaca. Ibu-ibu saat jadi makmum membaca surat atau tidak? Seorang imam pada saat jadi imam membaca Al-Quran atau tidak? Bu, ini saya salah nggak nih dalam bertanya? Seorang imam saat jadi imam membaca Al-Quran atau tidak? Memangnya dia lagi baca tulisan? Loh kok ibu-ibu bilang membaca sih?
Saya ulang lagi, Rasulullah SAW bisa baca atau tidak? Hah? Nah ini yang harus diluruskan sama ibu-ibu. Kalau membaca huruf, Rasulullah tidak bisa. Tapi kalau membaca situasi, membaca pikiran orang, membaca perasaan orang, Rasulullah pandai atau tidak? Pandai sekali, ya atau tidak? Nah ini, membaca itu harus diperluas. Kalau membaca huruf, iya, Rasulullah SAW tidak pandai membaca huruf, memang tidak boleh oleh Allah. Kenapa Bu? Rasulullah tidak boleh pandai membaca huruf? Untuk menjaga Al-Quran, supaya orang tidak menuduh bahwa Al-Quran itu karangan beliau. Buktinya tidak bisa menulis dan membaca. Iya atau tidak? Nah itu. Jadi membaca itu dimulai dengan mengidentifikasi huruf. Setiap kata itu terdiri dari huruf-huruf. Maka diidentifikasi dengan baik. Anak itu tidak boleh salah huruf, tidak boleh. Malu-maluin kalau ada anak salah huruf. Kuasai dengan baik. Kuasai dengan baik. Sehingga setiap huruf itu kalau kita lihat dari kejauhan, kebaca. Karena teridentifikasi dengan baik. Sudah menangkap kata-kata. Setelah huruf itu sudah kita kuasai dengan baik, ini huruf kapital, ini huruf Latin dan sebagainya, ini kita kuasai, ini huruf kecil, ini huruf besar, kita kuasai dengan baik. Setiap huruf dikuasai dengan baik, pastikan itu. Kita mulai lagi anak dari nol lagi, pastikan. A, B, C, D. Dari awal lagi kita pastikan. Kemudian latih anak untuk menguasai kata-kata. Jadi satu kata. Terkuasai dengan baik saat membaca. Kemudian yang ketiga, memahami istilah populer. Jadi kalau ada istilah-istilah yang lagi berkembang, anak-anak itu harus menguasai dengan baik. Jangan ketinggalan zaman. Karena ketinggalan zaman itu membuat dia tidak mampu membaca apa yang sedang berkembang. Kemudian yang keempat, menganalisa nilai dan maksud. Jadi kalau ada suatu tulisan, itu dianalisis dengan baik. Ini nilainya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Kemudian menerima nilai BBM. Apa nilai BBM? Baik, benar, manfaat. Jadi kesimpulan ini baik atau buruk, benar atau salah, manfaat atau bahaya. Kalau baik, terimalah. Kalau buruk, tolaklah. Kalau benar, terimalah. Kalau salah, tolaklah. Kalau bermanfaat, terimalah. Kalau berbahaya, tolaklah. Anak dari kecil dilatih itu. Terakhir ini, melatih keterampilan menulis. Dimulai dengan memilih kata. Orang menulis itu harus pandai dalam memilih kata, karena kata-kata itu ada banyak. Tapi yang pandai itu pandai dalam menempatkan kata yang tepat. Ini di sini yang pas adalah kata ini. Di sini kata ini. Dan seterusnya. Kemudian merangkai kalimat. Anak dilatih. Kata-kata itu tadi dirangkai dalam bentuk kalimat. Terus kita latih anak itu. Kemudian mengungkapkan makna. Kita bilang, nak nih, kamu bicara tentang ini. Coba. Maka dia bicara tentang ini, tentang suatu makna. Anak kita latih untuk pandai berbicara, pandai menuliskan. Yani menjadi karangan, menjadi kesimpulan. Kemudian
mengarang makalah, membuat satu makalah, dimulai dengan pandai menyusun kalimat, membuat satu paragraf, membuat jadi 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, sampai jadi satu artikel, satu makalah lengkap. Kemudian yang kelima, mengindahkan bahasa. Ayo edit lagi, revisi lagi, perbaiki supaya kata-katanya semakin bagus, semakin enak untuk diucapkan. Nah, ini kalau anak kita sepandai ini, insya Allah anak-anak kita akan melompati anak-anak sebayanya. Karena umumnya, pelatihan itu tidak seteliti ini. Maka mulailah dari kita kepada anak dan cucu kita. Inilah pelajaran kita untuk materi yang cukup panjang, ZPD and scaffolding. Ya, perlu ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan? Ya, nampaknya tidak ada ya. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.